Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Maulana, NPM 19542444, Prodi THP, Teknologi Hasil Perikanan semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis protozoa yang hidup sebagai fitoplankton. Latar belakang. Protozoa merupakan hewan berukuran mikroskopis yang terdiri dari satu sel. Istilah protozoa berasal dari bahasa Yunani, protos yang artinya pertama dan zoo berarti hewan. Setiap individu protozoa tersusun dari organela yang merupakan satu kesatuan lengkap dan sanggup melakukan semua fungsi kehidupan. Protozoa sebagian besar hidup di alam, tetapi beberapa jenis hidup sebagai parasit pada binatang dan manusia. Menurut klasifikasi protozoa termasuk protista yang menyerupai hewan. Pengelompokan dengan maksud yang membedakan organisme yang bukan tumbuhan dan bukan hewan. Dasar inilah ditetapkan protozoa disebut organisme seperti hewan, animal-like. Lokomosi merupakan patokan yang penting dalam diferensi pada protozoa. Amoeba bergerak dengan menjalurkan tonjolan berbentuk jari atau pseudoporia dari tubuhnya. Silatia beralih tempat pada batuan gerak rambut-rambut yang kecil, yaitu silia yang terletak di seputaran selnya. Ciri dan sifat umum. Protozoa adalah mikroorganisme yang menyerupakan salah satu filum dari kingdom Protista. Seluruh aktivitas hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri dengan menggunakan organel antara lain membran plasma, sitoplasma, dan mitokondria. Ciri umum: organisme bersel tunggal. Kedua, eukariotik, memiliki membran nukleus. Ketiga, hidup spoiler, sendiri atau berkoloni. Keempat, umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri, heterotrof. Keempat, hidup bebas, saprofit atau parasit, dapat membentuk sista untuk bertahan hidup. Keempat, alat gerak berupa pseudopia, silia, atau flagella. Bentuk sel. Sebagian besar protozoa uniseluler memiliki ukuran tubuh antara 2 UM sampai 2000 UM. Mudah dilihat mikroskop, mereka bergerak di sekitar dengan jambukan seperti ekor disebut flagella. Termasuk keluarga protista. Lebih dari 30.000 jenis telah ditemukan. Tubuh protozoa amat sederhana, terdiri dari satu sel tunggal, unisel. Namun demikian, protozoa merupakan sistem yang serba bisa. Semua tugas tubuh dapat dilakukan oleh satu sel saja tanpa mengalami tumpang tindih. Ukuran tubuhnya antara 3 sampai 1000 mikron. Bentuk tubuh macam-macam, ada yang seperti bola, buyon memanjang seperti sandal, vigel atau bersila, bahkan ada yang bentuknya tidak menentu, serta ada pula polimorfik, mempunyai berbagai bentuk morfologi pada tingkatan yang berbeda pada daur hidupnya. Selanjutnya, struktur sel. Umumnya, struktur protozoa merupakan membran sel, sitoplasma, vakuola makanan, vakuola kontraktil, vakuola berdenyut, dan inti sel. Membran sel berfungsi sebagai pelindung serta pengatur pertukaran makanan dan gas. Vakuola makanan berfungsi mencerna makanan. Vakuola makanan terbentuk dari proses makan sel atau sel, cara menelan oleh setiap bagian membran sel atau melalui mulut sel. Zat-zat makanan hasil cernaan dalam vakuola makanan masuk ke dalam sitoplasma secara difusi, sedangkan sisa makanan dikeluarkan dari vakuola keluar mengeluarkan membran plasma.
Vakuola kontraktil berfungsi mengeluarkan sisa makanan berbentuk cair ke luar sel melalui membran sel serta mengatur kadar air dalam sel. Makanan berbentuk cair keluar sel melalui membran sel serta mengatur kadar air dalam sel. Vakuola kontraktil merupakan berfungsinya yang selalu mengembangkan dan mengembis. Inti sel berfungsi mengatur aktivitas sel protozoa yang khas terbungkus oleh membran sitoplasma. Peranan protozoa. Peranan protozoa bagi kehidupan manusia. 1. Zooplankton disebut ekosistem perairan sebagai besar adalah protista berklorofil yang berfungsi sebagai makanan ikan dan arthropoda air. 2. Entan amoeba coli di dalam usus besar mamalia ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Foramina mempunyai kerangka luar dari zat kapur dan fosilnya dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah globerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Keempat, radiolaria mempunyai kerangka dari zat kresik radiolaria yang mati akan meninggalkan cangkangnya dan membentuk tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. 5. Paramecium dapat juga digunakan sebagai organisme indikator terjadinya pencemaran air oleh zat organik. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.